Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back our channel. Video kali ini saya ingin membuat video mengenai obat-obat apa saja yang perlu kalian bawa ketika masuk pondok. Tidak hanya di Pondok Gontor, melainkan mencakup semua pondok. Nah, seperti biasa, bagi kalian yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru kami. Jadi, saya membuat video ini berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi santriwati di Gontor. Dan kemudian saya juga masuk kuliah di bidang kefarmasian. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini akan mengikuti ujian masuk apoteker. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian obat-obatan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit yang sering dan mudah muncul atau dialami oleh tubuh kita, yaitu seperti demam, sakit kepala, pusing, pilek, dan batuk. Dan biasanya pilek ini juga disertai dengan batuk, pusing kepala, bahkan demam. Kemudian langsung saja ke obat-obatan yang perlu kalian bawa ketika masuk pondok, yaitu seperti obat golongan analgesik, obat golongan analgesik antipiretik, obat antasid, obat batuk, dan pilek. Saya akan menjelaskan kepada kalian satu persatu tapi secara umum agar kalian mudah memahami. Nah, yang pertama itu ada obat golongan analgesik dan analgesik antipiretik. Untuk obat golongan analgesik ini berfungsi untuk meredahkan nyeri, sedangkan analgesik antipiretik ini berfungsi sebagai meredahkan nyeri serta meredahkan demam. Jadi teman-teman yang sakit gigi, sakit kepala, pusing, demam bisa minum obat golongan analgesik antipiretik. Kalau kalian hanya sakit gigi, pusing kepala bisa minum golongan analgesik, tapi jika disertai dengan demam kalian bisa minum obat golongan analgesik antipiretik. Contoh obat yang berada di apotek ini salah satunya adalah Sanmol. Sanmol ini berisi paracetamol. Dia ini bersifat analgesik antipiretik, yaitu bisa berfungsi untuk mengobati sakit kepala, pusing, demam. Nah, untuk sakit gigi, jika kalian minum paracetamol atau Sanmol belum sembuh, kalian bisa minum obat analgesik yang lainnya seperti ibuprofen dan asam mefenamar. Nah, selanjutnya ada obat antasid. Obat antasid ini yaitu obat untuk mengatasi asam lambung yang meningkat atau penyakit MAH. Nah, kenapa saya menyarankan obat MAH ini? Karena kan di pondok itu kegiatannya banyak sekali, terutama kalau di Gontor, mungkin 24 jam aja tuh tidak cukup. Jadi mungkin karena saking banyaknya kegiatan bisa menyebabkan kalian tidak sempat makan atau telat makan. Nah, hal-hal tersebut inilah yang dapat memicu meningkatnya asam lambung dan menyebabkan penyakit MAH. Untuk obat-obat MAH ini di apotek seperti Promap, Milanta, Polisilen, kalian bisa beli di apotek. Dan perlu diingat bahwa penggunaan obat antasid ini harus dalam kondisi lambung yang kosong. Jadi kalian bisa minum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena obat MAH ini bekerja secara efektif ketika lambung kita kosong. Kemudian yang terakhir itu ada obat batuk dan obat pilek. Untuk obat batuk dan pilek ini sebenarnya sudah banyak banget di apotek. Tinggal kalian ingin memilih obat yang khusus obat batuk saja atau obat pilek saja, atau kombinasi yang bisa menyembuhkan batuk, pilek, dan demam sekaligus. Nah, kalau dulu itu saya dibawakan ibu saya obat Depakoline yang isinya tuh ada paracetamol dan propanilium HCl, yaitu obat yang berfungsi untuk meredakan demam dan mengobati pilek. Oh ya teman-teman, kan obat itu ada yang dalam bentuk tablet dan bentuk sirup. Nah, saran saya ini sebaiknya kalian membawa dalam bentuk tablet. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk sirup itu, ketika kalian buka tutup botolnya, maka waktu kedaluarsanya atau expirednya itu
lagi seperti tanggal expired yang tertera pada kemasan. Untuk waktu kedaluarsa obat, saya akan jelaskan seperti pada gambar skema. Untuk sediaan cair, contohnya sirup dan suspensi. Dapat dilihat bahwa pada skema jika ED atau waktu expired obat kurang dari 1 tahun, maka batas waktu maksimal pemakaian obat setelah dibuka yaitu seperti yang tertera pada tanggal expired di kemasan. Tetapi jika ED atau waktu kedaluarsa pada kemasan lebih dari 1 tahun, maka batas waktu pemakaian setelah kemasan obat dibuka yaitu 1 tahun. Nah, sebenarnya di Gontor tuh juga sudah ada BKSM, yaitu Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat, yaitu semacam puskesmas yang sudah ada dokternya, ada ruang pemeriksaannya, ada perawatnya, ada tempat pengambilan obatnya, ada ruang rawat inapnya juga. Tapi kenapa saya masih menyarankan kalian untuk membawa obat-obat tersebut? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kan di pondok itu, apalagi di Gontor, itu kan kegiatannya banyak banget. Jadi ketika kalian sudah merasa diri enak badan dan kalian belum sempat untuk ke BKSM, kalian bisa langsung saja minum obat yang kalian bawa tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Dan buat teman-teman yang masih bingung, silahkan komentar di kolom komen. Dan mungkin kalau kalian ada ide atau saran, silahkan komentar juga di kolom komen. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, serta like dan share video kami, agar kalian juga tidak ketinggalan video-video baru kami. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.